Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam kesempatan ini kami ingin membahas kembali tentang kiblat, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang sholat menghadap kiblat. Ada 6 hadis nanti yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib bahwa Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, dan Rasulullah SAW menginginkan kiblat tersebut dialihkan ke arah Ka'bah. Maka Allah menurunkan ayat, sungguh kami sering melihat kamu menengadah ke langit, yaitu surah Al-Baqarah ayat 44. Maka kemudian Nabi SAW menghadap ke Ka'bah, lalu berkatalah orang-orang yang kurang akal, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka berkata, apakah yang memalingkan mereka, yaitu kaum muslimin, dari kiblatnya, yaitu Baitul Maqdis yang dulu mereka telah berkiblat kepadanya. Karena kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Al-Baqarah ayat 42. Kemudian ada seseorang yang ikut sholat bersama Nabi SAW. Orang itu kemudian keluar setelah menyelesaikan sholatnya. Kemudian orang itu memiliki kaum Ansor yang sedang melaksanakan sholat asar dengan menghadap Baitul Maqdis. Lalu orang itu bersaksi bahwa dia telah sholat bersama Rasulullah SAW dengan menghadap Ka'bah. Maka orang-orang itu pun berputar dan menghadap Ka'bah. Riwayat Bukhari. Nah, hadis ini merupakan asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 42 dan 44. Hadis ini memberikan hikmah bahwa wajib hukumnya sholat menghadap ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang pertama, kemudian hadis yang kedua itu bercerita tentang ketika orang-orang sholat subuh di Kuba, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, sungguh tadi malam telah turun ayat kepada Rasulullah SAW, beliau diperintah untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka orang-orang yang sedang sholat berputar menghadap Ka'bah, padahal pada saat itu wajah-wajah mereka sedang menghadap negeri Syam. Mereka kemudian berputar ke arah Ka'bah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini memberikan hikmah tentang beredarnya informasi perubahan arah kiblat. Dari dua hadis ini sepertinya perubahan arah kiblat itu dimulai dari sholat zuhur, kemudian diinformasikan kepada kaum Ansor yang sedang sholat asar. Informasi ini terus beredar dari maghrib, isya, kemudian seorang laki-laki yang ikut sholat maghrib isya ini tiba di Kuba dan memberikan informasi tentang perubahan arah kiblat pada subuh hari. Nah, ini cepat sekali beredarnya informasi perubahan arah kiblat untuk ukuran saat itu. Kemudian hikmah yang kedua adalah kita bisa melihat bagaimana bersegeranya kaum muslimin mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal inilah perubahan arah kiblat. Ketika masih sholat, datang perintah baru, maka mereka langsung mengikuti perintah tersebut. Inilah sikap seorang muslim kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersegera melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Kemudian hadis yang ketiga memberikan informasi bahwa dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW, Ka'bah adalah kiblat bagi mereka yang bersembahyang di Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah kiblat bagi pemukim tanah suci Makkah, dan tanah suci Makkah adalah kiblat bagi penghuni di timur dan barat dari masjid. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Nah, hadis ini memberikan hikmah pada kita tentang perubahan kiblat. Yang pertama adalah Ka'bah. Bagi siapa? Yaitu jamaah yang berada di dalam Masjidil Haram. Sehingga kemudian di sekeliling Ka'bah dibuat garis melingkar untuk kaum muslimin agar safnya Nabi menghadap Ka'bah. Kemudian yang kedua adalah kiblat itu adalah Masjidil Haram. Bagi siapa? Bagi jamaah atau kaum muslimin yang berada di dalam kota Makkah, tapi mereka di luar Masjidil Haram. Maka cukup mengarah ke Masjidil Haram saja, meskipun tengahnya bercepat ke arah. Kemudian kota Makkah itu merupakan kiblat bagi jamaah yang berada di luar kota Makkah.
baik dengan perkiraan maupun dengan perhitungan. Jadi orang-orang di luar kota Makkah cukup menghadap ke kota Makkah. Itu hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, bahwa apa yang di antara barat dan timur adalah kiblat apabila menghadap ke arah Ka'bah. Diungkapkan dengan kata ma'bil masyriqi wal maghribi. Masyrik dulu baru maghrib. Masyrik. Biasanya dalam Islam itu diajarkan kanan dulu baru kiri. Nah, kanan itu adalah masyrik, kiri itu adalah maghrib. Jadi dengan posisi seperti itu, maka artinya jika kanan adalah barat, kiri timur, maka depan kita itu adalah selatan. Nah, ini adalah cara memperkirakan arah kiblat, yaitu Ka'bah, dengan menggunakan arah mata angin. Ini bagi penduduk kota Madinah. Nah, kota Madinah itu terletak di sisi utara kota Makkah. Maka arah kiblatnya, yaitu arah kiblat kota Madinah, adalah ke selatan. Ya, ke selatan. Dan ternyata di peta itu betul bahwa Makkah itu atau Ka'bah itu berada di selatan kota. Nah, sehingga kota-kota lainnya ini bisa menyesuaikan dengan arah mata angin setempat yang nanti diperkirakan kuat dengan arah mata angin itu mengarah kepada Ka'bah. Misalnya negeri Oman di Yaman, ya, atau Mumbai, kota Mumbai di India, Vientiane di Laos, dan Sanya di Henan, Tiongkok, itu arahnya ternyata ke barat. Diperhatikan lewat peta. Gitu. Kemudian kota Aksum di Ethiopia, Malindi di Kenya, Darussalam di Tanzania, itu arahnya ke utara. Nah, Jakarta itu arahnya ke barat. Ya. Nah, begitu pun dengan kota lain itu diperhatikan bisa mengikuti arah. Itu hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima itu berbicara tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam dikatakan oleh Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya, dia berkata, kami bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan di malam yang gelap, kami tidak tahu mana kiblat, masing-masing dari kami sholat menghadap sesuai arahnya. Maksudnya masing-masing mengarah sesuai keyakinannya. Nah, di pagi harinya, kata ayahnya Amir bin Rabi'ah, kami menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu turun ayat, maka kemanapun kami menghadap, disitulah wajah Allah. Nah, ini adalah asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 115. Hikmahnya adalah dalam kondisi tertentu, dalam keadaan gelap gulita seperti itu, maka menetapkan arah kiblat itu berdasarkan perkiraan. Meskipun kemudian diketahui keliru. Nah, arah kiblat yang keliru tidak membatalkan sholat yang sudah dikerjakan. Jadi tidak perlu khawatir kalau ini akan adanya perubahan arah kiblat terkait dengan sholat yang sudah dikerjakan tersebut. Kemudian hadis yang keenam dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW kalau di atas tunjangannya menghadap kemana arah tunjangannya. Jika beliau SAW hendak melaksanakan sholat yang fardu, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Hikmahnya adalah yang pertama, sholat sunnah itu dibolehkan benar, betul-betul dibolehkan dikerjakan di atas dalam kendaraan dengan menghadap ke arah kendaraan. Nah, lalu untuk sholat fardu itu memang lebih baik dikerjakan di daratan, itu kita khusus masjid. Kecuali terkendala, maka boleh di atas atau dalam kendaraan seperti mengerjakan sholat sunnah tadi. Misalnya penumpang di pesawat, itu tidak bisa sholat fardu kecuali memang di dalam pesawat tidak bisa turun. Penumpang yang kereta itu tidak turun. Penumpang di kapal laut, ya, mereka tidak bisa turun kecuali memang sholat ya seyakinnya saja gitu. Diyakini. Nah, poinnya adalah bahwa satu, sholat itu wajib menghadap kiblat. Yang kedua, menghadap kiblat itu jika mampu karena melihat barangnya itu Ka'bah, maka sholat betul-betul menghadap Ka'bah. Jika tidak mampu, maka walaupun zon bisa kuat sesuai istihad masing-masing, sesuai ilmu masing-masing, maka menghadap sesuatu yang diyakini sebagai demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.